Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah ibadah yang istimewa di mana kita memperingati kenaikan Tuhan. Sepertinya murid-murid itu tidak sedih, takut dan bimbang, tetapi Tuhan berjanji bahwa kenaikannya untuk kemuliaan Tuhan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu, tapi Dia akan menyertai kita selama-lamanya lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang dianugerahkan bagi kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang mulia, dan bila kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan, dan kami mau hidup setia selama.
Inilah yang menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak saja Engkau mati bagi kehidupan kami, bangkit bagi kami, bahkan ketika Engkau naik ke surga pun juga untuk kepentingan kami. Engkau telah memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami bagi manusia yang berdosa ini, yang seharusnya kami menuju ke dalam kebinasaan. Tetapi ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memiliki Engkau, maka di sanalah kami ada pengharapan masuk di dalam kemuliaan-Mu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, mari Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tetap setia dan mengasihi kepada Tuhan, sampai nantinya kami boleh masuk di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Kami rindu kehadiran untuk melawat setiap kehidupan kami, supaya kami semakin bergairah untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena di sanalah kami boleh menemukan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia ini. Terlebih pengurapan dari Roh yang kudus Tuhan nyatakan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba bagaimana jalan ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatakan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pada sore hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Kenaikannya
untuk kita. Dan kalau kita melihat jasmani, kita akan terbatas, ya. Kita tidak akan pernah bisa melihat Yesus, tetapi iman kita, karena rohnya yang ada dalam kita percaya dia ada, dia hidup untuk selama-lamanya, dia hidupkan, dia menolong, menguatkan kita. Tuhan Yesus turun dari surga, masuklah waktunya yang panas. Yesus sudah tinggalkan Bapa
Kudus yang diam dalam hati kita. Dia akan berikan kita damai sejahtera. Kemenangan kita dalam peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan melawan ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri. Mungkin ada dalam hidup kita keraguan untuk ibadah. Kita percaya kuasa Roh sanggup menolong dan menguatkan kita. Karena Yesus Tuhan, Dia naik ke surga, Dia dimuliakan, dan Roh-Nya diturunkan, diberikan bagi kita yang percaya, yang setia mengiring Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami untuk dapat memperingati kembali akan peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, di mana Engkau telah menerima kemuliaan untuk naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dialah di dalam peringatan ini tidak sebatas kami mengenang akan peristiwa itu, tetapi kami juga rindu untuk menikmati kemuliaan yang saat ini sudah Tuhan nikmati untuk selamanya. Dan dialah kehidupan kami pun boleh menaruh harapan dan kerinduan untuk dapat masuk di dalam kemuliaan
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap persembahan pujian kami pada saat ini boleh berkenan dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Karena setiap persembahan pujian kami ini kami persembahkan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Tiba saatnya kami sediakan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau nyatakan kebenaran, nyatakan isi hatimu atas kehidupan kami, untuk menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami nantinya boleh masuk di dalam kemuliaan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk menyatakan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu setiap kebenaran yang Tuhan inginkan bagi sidang jemaat-Mu. Engkau nyatakan bagi hamba-Mu pada sore hari ini, sehingga baik kami yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan boleh semakin diteguhkan iman, harap dan kasihnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama daripada Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, ibadah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dengan kata lain, Tuhan menerima kemuliaan yang abadi. Kemuliaan yang abadi yang dinikmati oleh Tuhan oleh karena sudah menyelesaikan tugasnya yang dibebankan oleh Bapa secara khusus untuk menebus manusia yang berdosa lewat kematian di atas kayu salib. Dan setelah itu dia harus berkumpul dengan kematiannya dan dinyatakan bahwa dia keluar sebagai pemenang atas maut, atas kematian. Itu sebabnya saat ini dia layak untuk menerima kemuliaan. Dan tema kita di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini yaitu menerima kemuliaan abadi. Memang untuk menerima kemuliaan yang abadi ini perlu sebuah perjuangan seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Hal ini tidak terjadi spontanitas, tetapi lewat sebuah perjuangan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, sehingga dia layak saat ini untuk menerima kemuliaan yang abadi. Kemuliaan yang abadi tidak sama dengan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Kalau kemuliaan yang ada di dalam dunia ini bisa berubah. Contohnya kalau orang itu memiliki kedudukan yang menggiurkan, tidak selamanya dia akan duduk di sana. Sekali saat kedudukan itu pun juga akan lengser. Demikian pula kemuliaan, penghormatan dari dunia ini, itu pun juga akan berubah. Kalau mungkin juga mendapatkan kemuliaan, kekayaan, itu pun juga sifatnya hanya sementara. Dan untuk mendapatkan kemuliaan dunia ini saja membutuhkan sebuah perjuangan, apalagi untuk menerima kemuliaan yang abadi seperti apa yang dialami oleh Tuhan saat ini. Tidak mungkin orang sukses itu dicapai dengan santai, apalagi mereka berpangku tangan merindukan kesuksesan. Itu hanya mimpi, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Orang yang menginginkan sesuatu yang sifatnya itu mulia harus diperjuangkan. Jadi tidak terjadi secara spontanitas. Orang yang menerima upah adalah orang yang bekerja, bukan orang yang nganggur, bukan orang yang malas.
Tetapi orang yang bekerja, dia layak untuk menerima upah. Orang yang menerima piala adalah orang yang menang dalam pertandingan. Bukan orang yang nongkrong di kafe menerima piala, tetapi lewat sebuah perjuangan, lewat sebuah pertandingan, gak layak untuk menerima piala. Kalau orang menerima peningkatan jabatan karena dia itu berprestasi, nah untuk menjadi orang yang berprestasi ini juga membutuhkan sebuah perjuangan. Tidak ada yang secara otomatis terjadi, lewat proses. Untuk menerima kemuliaan yang sementara saja, kemuliaan dunia ini saja lewat sebuah perjuangan, lewat sebuah pergumulan, apalagi untuk menerima kemuliaan yang abadi. Tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh kecuali lewat jalan yang sudah Tuhan lewati, lewat proses kematian, lewat proses kebangkitan, dan baru kita nanti akan menerima kemuliaan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia atau bersama Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, jika kita setia, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Puji Tuhan, ini proses yang sudah dilewati oleh Tuhan, dan Tuhan meninggalkan jejak itu kepada kita yang harus kita lewati bagi mereka yang merindukan kemuliaan yang abadi ini. Yang pertama yang harus kita lewati, jika kita mati bersama dengan Dia. Ini harga yang harus kita bayar. Mati bersama dengan Dia. Di dalam Roma pasal yang ke-6 yang dimaksud mati bersama dengan Dia ini adalah mati bagi dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-11, 10-11 itu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini harga yang harus kita bayar. Untuk menerima sesuatu yang mulia itu memang mahal harganya, bukan sesuatu yang murah, dan kemuliaan yang abadi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ini. Tetapi bukan dibeli dengan harta. Kita beli di mana kita harus berani mati bersama dengan Tuhan, yaitu mati bagi dosa. Ini yang harus kita perjuangkan. Mati bagi dosa. Ya mungkin kita berpikir, mana mungkin kita ini masih berdamping. Ya harus kita melawan terus keinginan daging yang selalu mengganggu di dalam kehidupan kita, yang selalu menarik hidup kita jauh daripada Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari rencana Tuhan. Itulah keinginan
daging kita yang membawa kita kepada dosa. Ini yang harus kita lawan. Dan ini jalan yang Tuhan tinggalkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Walaupun dia datang ke dalam dunia ini mengenakan tubuh manusia yang sama seperti kita, tetapi selama hidup di dalam dunia 33 tahun tidak pernah berbuat dosa atau terkontaminasi dengan dosa dalam hidupnya. Ini yang tidak mudah kita kerjakan. Ini yang tidak mudah kita lakukan ketika kita masih mengenakan daging ini di dalam kehidupan kita, di mana kita harus berjuang mematikan keinginan daging yang membawa kita kepada dosa. Orang yang mati, walaupun mungkin tidak diperhatikan, dia tidak akan pernah tersinggung. Walaupun dia dilukai, dia juga tidak akan membalas. Walaupun dia tidak diperhitungkan dalam hidupnya, mungkin jasa-jasanya, mungkin pelayanannya, dia pun juga tidak akan pernah kecewa karena dia memang mati. Nah, itu yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Sama seperti Tuhan Yesus, segala kebaikan-kebaikannya sudah dinyatakan di dalam hidupnya. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa hidup kembali. Tetapi ketika dia di atas kayu salib tidak ada seorang pun yang membela, malah justru sebaliknya merendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan. Tetapi tidak sepatah kata pun Tuhan membalasnya. Bahkan dia mendoakan mereka itu dengan doa yang sangat luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mati bagi dosa. Dan membalas. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kalau mungkin selama ini kita belum, yuk kita belajar terus sampai betul-betul kebenaran ini boleh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sebagai suami istri, kalau kita ini mati bagi dosa, tidak akan tertarik kepada yang lain. Selama kita masih tertarik dengan yang lain, itu belum mati di dalam dosa. Kalau masih ada keinginan dengan yang lain, itu belum mati. Walaupun mungkin masih tersirat di dalam pikirannya. Memang segala sesuatu yang terjadi itu dimulai dari pikiran. Demikian pula mungkin istri-istri ketika masih tertarik dengan yang lain, itu namanya juga belum mati bagi dosa. Anak-anak, kalau belum bisa menaruh hormat bagi orang tuanya, mungkin masih melawan dengan orang tuanya, tidak kuat dengan apa yang diberikan orang tuanya, itu namanya belum mati bagi dosa. Dan Tuhan akan membawa kehidupan kita sampai kita ini bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, mati bagi dosa. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa mati bagi dosa ini, sementara kita masih mengenakan tubuh daging ini yang selalu punya keinginan yang bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan ayat
siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu Kristus menyatakan diri, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak berbuat dosa? Ketika kita itu dilahirkan dari Allah dan ada benih ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin statusnya itu Kristen, ya sudah puluhan tahun, sekalipun kalau masih terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya tidak layak disebut anak. Termasuk kita tidak pantas menjadi gelar anak Allah kalau kita masih berbuat dosa terus-menerus. Kalau kita memperhatikan ayat ini, sebenarnya kita malu dengan diri kita ketika kita berdoa menyebut Dia itu adalah Bapa kita, sementara kita masih terus-menerus berbuat dosa. Tidak layaknya nyebut Dia itu adalah Bapa kita. Tetapi ayat itu mengatakan dosa itu berasal dari iblis. Jadi kalau kita itu terus-menerus tidak pernah ada usaha, tidak pernah ada kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya kita layak disebut anaknya iblis. Walaupun nyandang sebutan Kristen sekali. Jadi kita harus berusaha untuk mematikan ini, mematikan keinginan daging yang membawa kita kepada dosa harus sampai mati, harus sampai mati. Tidak hanya saudara, untuk saya juga kayak ini. Yuk kita bersama berjuang bersama untuk menerima kemuliaan yang abadi. Ini prosesnya harus lewat seperti ini, tidak bisa lewat jalan lain. Jadi jangan bermimpi untuk menerima kemuliaan yang abadi yang saat ini dinikmati oleh Tuhan kalau kita masih hidup di dalam dosa. Jadi harus ada benih ilahi yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita itu. Harus ada benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Kalau hati kita ada celah, iblis bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kalau hati kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, hati kita tidak dipenuhi dengan benih ilahi, mudah kita ini terseret oleh dosa. Nah, sebab betapa pentingnya benih ilahi itu terus menguasai hati kita sehingga tidak ada celah iblis itu masuk di dalamnya dan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi jangan beri kesempatan iblis bekerja di dalam hidup kita. Sama seperti Adam, sama seperti Hawa. Walaupun Tuhan sudah membekali dengan firman-Nya yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi ketika mereka memberikan kesempatan iblis masuk dalam hidupnya, begitu mudahnya melupakan firman Tuhan
Tetapi yang menguasai hati dan pikirannya adalah suara iblis. Karena hatinya sudah dikuasai oleh iblis, maka apa yang dikerjakan yang bertentangan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ini mati bagi dosa, lalu hidup bagi Allah. Memang tidak mungkin orang mau hidup bagi Allah sementara hidup di dalam dosa. Sudah mungkin itu bisa terjadi. Orang yang hidup bagi Tuhan, hidup bagi Allah, adalah orang-orang yang bisa mematikan keinginan dagingnya. Kalau sementara waktu ini kita beribadah di rumah, ya kita cek saja, apakah kita sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan saat di rumah ini? Apa kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan? Ya. Atau kalau ada kesempatan kita buka YouTube Bukit Sion ini, ini kan jelas bagaimana kita ini bisa hidup bagi Tuhan. Ya, kita kembali kepada 2 Timotius tadi. Jadi hidup bagi Allah. Memang hanya orang yang bisa mematikan kuasa dosa dalam hidupnya, orang yang bisa hidup bagi Allah. Ayat di atas. Ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hati di mana? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Itu hidup bagi Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, orang yang hidup bagi Allah itu hanya orang yang bisa menyenangkan hati komandannya. Digambarkan seperti seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan penghidupannya. Satu saja yang dia inginkan, untuk menyenangkan komandannya, untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu hidup bagi Tuhan, dan pusing dengan yang apalagi prajurit sementara dalam perjuangan. Dia akan tinggalkan keluarganya, tinggalkan kesenangannya, tinggalkan hobinya. Dia kerjakan semuanya itu hanya satu yang dia inginkan, menyelesaikan tugasnya supaya berkenan kepada komandan. Itu hidup bagi Allah, menyenangkan hatinya Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan. Sama seperti kita saat ini juga dalam perjuangan. Masih banyak yang harus kita tinggalkan, kesenangan kita, hobi kita. Banyak orang sudah gelisah selama 2 bulan tinggal di rumah, sudah tidak betah, inginnya jalan-jalan, inginnya ke mall, inginnya shopping, inginnya rekreasi, sudah tidak betah, tidak tahan di rumah.
Keinginan seperti ini sudah tidak menarik kan? Kalau dia melakukan hanya sebatas melakukan, tetapi artinya sudah ada di sana. Kita itu sampai seperti itu. Sama seperti Kristus, ketika Kristus itu hidup hanya menyenangkan hati Bapaknya. Nah, itu sebabnya dia pernah menyatakan, kesukaanku atau makananku itu melakukan kehendak Bapa, karena ingin menyenangkan hatinya Bapa. Itu sebabnya dia layak untuk menerima kemuliaan ini, karena dia sudah menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Kita ini masih dalam perjuangan. Ya, saat ini kita masih dalam perjuangan. Ya, bagaimana hati kita, bagaimana kesungguhan hidup kita. Hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dirinya sendiri, bukan menyenangkan hasratnya sendiri, tetapi menyenangkan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita ini hidup bagi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan prajurit yang sedang berjuang gak pernah pusing dengan apa yang diperlukan dalam hidupnya. Siapa yang menjamin hidup? Komandan yang jawab. Pemerintah yang menjamin kalau dia menjalankan tugas pemerintah. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Apa yang harus kita pusingkan ketika kita ini dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Masalah penghidupan itu tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Kalau dunia saja bisa berbuat seperti ini, apalagi Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melakukan sesuatu jangan setengah hati, apalagi seperempat, tapi lakukanlah semua pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati. Biar hidup kita ini menyenangkan hatinya. Itu adalah hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah yang kedua, menurut 2 Timotius ini, mereka digambarkan seperti seorang olahragawan. Nah, seperti seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan. Tidak sesuka hatinya ikut bertanding, tetapi kalau sesuka hatinya tidak menurut peraturan yang ditetapkan, juga tidak akan mendapatkan piala. Harus nurut peraturan. Ya. Peraturan yang kita gunakan dalam hidup kita itu bukan peraturan kita sendiri, bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. Itu yang menjadi standar kehidupan kita. Nanti banyak orang yang kecewa. Dia sudah bertanding, dia sudah melayani. Dan nanti banyak orang yang berseru, Tuhan, 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 aku sudah bernubuat demi nama, aku sudah menyembuhkan orang demi nama, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Dan mungkin sebulan alasan yang sudah dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu karena kamu pembuat jahat. Kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya luar biasa, dapat melakukan tanda-tanda mujizat, kan sangat mengagumkan itu. Nah, untuk itu ketika kita melihat ayat ini,
mendapatkan karunia seperti ini, tetapi pada berkenan atas kehidupannya. Nanti pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu pembuat kejahatan, dan menurut peraturannya Tuhan, menurut peraturannya sendiri, menurut kesenangannya sendiri, menurut kebenarannya sendiri. Dan seperti Adam dan Abi, tentu kita ingat peristiwa ini. Ya, ketika dia mendapatkan tugas untuk menjaga api yang ada di dalam tabernakel, yang ada di dalam kemah suci, ternyata apinya padam. Seharusnya tidak boleh padam, harus dijaga terus. Ini kan keteledoran dalam melayani pekerjaan Tuhan. Lalu mengambil api asing, padahal api itu datanya dari Mezbah Korban Bakaran, yang datanya dari Tuhan. Api itu langsung dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ketika dia menghidupkan itu dari api yang lain, maka Tuhan marah. Dan saat itu juga, di tempat itu juga, Adam dan Abi mendapatkan hukuman Tuhan langsung. Kenapa? Menurut peraturannya sendiri, menurut kebenarannya sendiri, tidak menurut kebenaran Tuhan. Yuk kita bekerja, bagus, kita melayani, yes, ya, tetapi kita harus nurut. Jadi melayani yang harus dilakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena kebenarannya sendiri, kesukaannya sendiri, tetapi tidak dilakukan akan kebenaran Tuhan. Ya. Terpujilah nama daripada Tuhan. Yang ketiga, tadi digambarkan seperti seorang petani. Seperti seorang petani. Seorang petani ini berbicara masalah ketekunan. Nah, tadi dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Harus tekun. Jadi melayani Tuhan itu harus dengan ketekunan. Tekun itu sama dengan kesetiaan, setia melayani Tuhan. Jadi tidak, kalau hati nyambut ya melayani, kalau nyambut ya enggak. Ya bukan seperti ini. Seorang petani yang bekerja keras, yang luar biasa, bekerja secara totalitas, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kali menikmati hasil. Yang harus tekun. Seorang petani itu selain dia itu memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya, seorang petani itu tekun dalam menantikan hasil. Harus tekun, tidak mengenal musim. Seorang petani, walaupun musim panas dia tetap tanam, walaupun musim hujan dia tetap mengerjakan tugas. Itu petani. Beda kan dari kantor. Kalau perkurang dari kantor udah nggak tahu kantor. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan gambaran kita seperti ini. Di dalam ketekunan itu kita harus seperti seorang petani yang bekerja keras. Yuk kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 9. Tuhan pernah bertanya kepada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia
mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mazbah-mazbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini kehidupan Elia yang terancam, oleh Raja Ahab pada saat itu. Dia melarikan diri dan Tuhan menemui Elia. Dia bertanya kepada Elia, apa kerjamu di tempat ini? Dia menjawab, aku melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segiat-giatnya. Walaupun yang lain meninggalkan Tuhan, walaupun yang lain mungkin tidak melayani Tuhan, tetapi aku bekerja untuk Tuhan segiat-giatnya. Kalau Tuhan ini bertanya dengan kita, apa kerjamu di tempat ini? Apa kira-kira yang kita sampaikan kepada Tuhan? Aku sedang tidur Tuhan, aku sedang sibuk. Atau jawaban kita itu seperti Elia, yaitu bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Elia, sangat luar biasa. Walaupun di tengah-tengah ancaman saat itu, nyawanya yang menjadi taruhan untuk melayani Tuhan, karena terancam oleh karena Raja Ahab. Tetapi dia tidak patah semangatnya, dan dia tetap ingin melakukan yang terbaik hidup bagi Tuhan, dan diwujudkan dia melakukan pekerjaan Tuhan segiat-giatnya. Nah, itu sebabnya Elia ini layak menerima kemuliaan. Dia langsung diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kirimkan kereta berapi untuk mengangkat Elia, tidak lewat proses kematian, langsung menikmati kemuliaan yang abadi seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang menerima kemuliaan itu adalah orang-orang yang seperti ini, hidup bagi Tuhan. Jadi tidak layak kalau kita ini menerima kemuliaan yang abadi, tetapi kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, hidup menuruti kemauan kita sendiri, hidup menuruti kesenangan kita sendiri. Menerima kemuliaan yang abadi itu hanya mimpi. Nah, jawabnya mari, ya. Lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memotivasi kehidupan kita. Jangan kuat dengan kemuliaan dunia yang bisa pudar kemuliaannya, tetapi Tuhan menyediakan yang jauh lebih luar biasa, yaitu kemuliaan yang abadi yang tidak pernah pudar, yang harus lewat jalan mati bagi dosa, hidup bagi Allah, dan tetap bertekun sampai akhir. Ayat yang terakhir, Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayat 35 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan? Kemuliaan yang abadi yang Tuhan janjikan. Jangan kita pertaruhkan iman kita ini hanya kepada kemuliaan duniawi.
berakhir, yang bisa pudar, yang bisa berubah oleh karena keadaan dan situasi. Tuhan menjanjikan jauh lebih mulia dari kemuliaan dunia ini, yaitu kemuliaan yang abadi. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, demikian pula Elia yang bekerja bagi Tuhan dengan kesungguhan hati, sekiat-kiatnya hidup bagi Tuhan sampai akhir. Nah, itu sebabnya di dalam Ibrani kita diingatkan, ya, sebab itu jangan engkau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yuk lakukan kehendak Tuhan ini, kerjakan kehendak Tuhan ini sampai akhir, sehingga kita layak untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan kembali tadi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga, ya berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersatu denganmu selamanya. Aku dalam hati dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Kudus, Allah Kudus, dalam hati dengan terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau nyatakan dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebenaran-Mu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan
supaya kami boleh memperoleh kemuliaan yang abadi seperti apa yang Tuhan nikmati saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami ketika kami harus lewat proses mematikan keinginan daging kami, mati bagi dosa, hidup bagi Allah, dan hidup di dalam ketekunan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu boleh memotivasi kami, boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan, harapan kami bukan kemuliaan dunia ini yang bisa pudar, tetapi kemuliaan yang abadi yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Taruhkan pengharapan kami kepada perjanjian Tuhan ini, karena kami tahu ketika Tuhan berjanji dalam hidup kami, Tuhan yang akan menggenapinya. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami, sementara kami harus berjuang mematikan keinginan kami, mematikan kesenangan kami sendiri untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kekurangan kami, di mana kami hidup belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami ingin terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dalam sisa hidup yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal pengumuman yang perlu kita perhatikan. Besok sore yaitu ada ibadah doa hari Jumat, dan satunya juga ada ibadah doa dalam rangka kepenuhan Roh Kudus yang dimulai jam 17.30 atau setengah 6 lewat tuntunan YouTube Bukit Sion. Untuk firman-Nya dan nanti masalah doanya Bapak Ibu sendiri yang akan melanjutkan. Percayalah, Tuhan melawat tidak hanya di gereja, tetapi di rumah pun Tuhan juga bisa bekerja. Yang menentukan bukan masalah tempatnya, yang menentukan masalah hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Tidak ada memanjangkan, saya pun dari semua berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian, mulialah nama-Mu Tuhan. Selanjutnya kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Kebaba, berdoa untuk Ibu Sudarmiasri, berdoa untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, demikian pula untuk Bapak Solena, maupun kesempurnaan kesehatan Saudara Febri ke dalam tangan-Mu. Kami percaya
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa beliau Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat parkir ke dalam tangan kami serahkan. Engkau sudah membuka jalan dan kami percaya Tuhan yang akan melengkapi semua persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan rencana pernikahan saudara kami Stevi dengan Hana, jika Tuhan kehendaki akan berlangsung pada bulan depan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kedua saudara kami ini, bahkan kedua keluarga ini, supaya dapat melangsungkan pernikahannya dengan baik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati hikmat kami, berkati kuasa kami, berkati bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakilnya, demikian pula sampai pemerintahan yang ada di daerah, supaya ada kesehatan secara khusus dalam menangani kasus COVID-19 ini, supaya segera dapat dihentikan penularannya, dan yang sakit boleh disembuhkan dan boleh dipulihkan oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi para tim medis, demikian pula para sukarelawan TNI Polri yang menangani langsung orang-orang yang positif COVID-19 ini, supaya lewat pelayanannya yang sakit disembuhkan, haleluya, dan tidak ada lagi penularan kepada yang lainnya, sehingga negara kami, bangsa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, Tuhan sertai mereka, tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, bukan tentang jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu keluarga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, karena waktu mereka harus belajar di rumah, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, memberikan gairah kepada mereka, juga semangat, tanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik dalam akademisnya. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita